Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Sianipara. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dengan judul 5 cara untuk mengidentifikasi kultus modern. Nah, ini untuk sumber dari topik kita kali ini, saya akan mengambil dari satu buku kecil ini, buku pelajaran yang ditulis oleh pendeta Mark Finley. Jadi pendeta Mark Finley mengatakan ada 5 cara untuk mengidentifikasi kultus modern. Nah, ini sesuatu yang sangat penting karena kita sudah belajar di sesi-sesi kita yang lalu-lalu ya. Kita telah mempelajari tentang akhir zaman. Di mana di akhir zaman kita telah membahas bahwa akan muncul Mesias palsu, antikris, nabi-nabi palsu. Jadi akan ada banyak ajaran palsu. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi untuk lebih detail, mungkin kita sedikit mengulang ya. Jadi saya tunjukkan ayatnya, kita bisa lihat di Matius pasal 24. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-24. Di mana di sini adalah tentang Yesus ya. Yesus itu berbicara tentang akhir zaman, sudah banyak kita baca. Nah, kita baca ya. Matius 24 ayat 4 ya, pertama ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ya, jadi bakal ada penyesat-penyesat. Lalu kita baca ayat 5. "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Luar biasa ya. Lalu kita loncat, kita ke ayat 11. Dikatakan apa? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi di akhir zaman, di mana kita sudah membahas di sesi yang lalu bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, akan ada banyak penyesat-penyesat, nabi palsu. Dan bahkan kita baca ayat 24, ini luar biasa, dikatakan apa? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sudah dinubuatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mungkin membuat agama-agama baru. Atau mungkin belum menjadi agama, jadi disebut juga kultus ya. Jadi makanya dibilang ini kultus modern. Berarti kultus zaman ini yaitu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti itu. Nah, jadi kita sekarang mulai bahas sedikit dari buku ini. Saya hanya mengambil sedikit saja, bukunya pun juga tipis. Isinya banyak sekali ayat, jadi cukup bagus. Jadi ada 5 tanda supaya kita bisa mengidentifikasi, oh ini kultus, ini sesat. Nah, jadi 5 tanda-tanda ini coba kita pelajari ya. Tanda yang pertama itu ada apa? Tanda yang pertama dikatakan oleh pendeta Mark Finley ya. Di sini dikatakan kultus itu biasanya memiliki satu orang pemimpin yang sangat berkuasa. Dan seringkali sang pemimpin yang berkuasa ini diidentifikasi sebagai sang juru selamat. Mungkin nggak langsung bilang ini adalah Yesus ya, tapi seolah-olah betul-betul hanya melalui pemimpin ini kita bisa mencapai Yesus, misalnya seperti itu ya. Jadi ada satu pemimpin yang sangat karismatik, yang betul-betul sangat berkuasa, yang biasanya betul-betul mengaku. Jadi identifikasinya di sini ya, ketika ia mulai mengaku bahwa keselamatan adalah melalui dia. Nah, ini yang berbahaya. Karena keselamatan kita telah mempelajari sebagai orang Kristen, keselamatan hanya ada dalam Yesus, bukan dalam manusia. Nah, di sini ayat yang dipakai ini bagus sekali. Kita buka sama-sama Mazmur 146 ayatnya yang ketiga. Mazmur 146 kita buka. Ayat yang ketiga ya, dikatakan apa? Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jadi ini ayat ini sangat jelas. Di dalam Mazmur 146 ayat 3 dikatakan bahwa anak manusia, maksudnya manusia gitu ya, bangsawan-bangsawan bahkan, dibilang apa? Tidak bisa menyelamatkan. Jadi ketika ada seorang pemimpin karismatik yang mengaku-ngaku bahwa keselamatan hanya melalui dia, meskipun kadang-kadang mungkin dia menyebut Yesus, tapi seolah-olah tetap menekankan bahwa harus melalui dia dulu gitu ya, baru ke Yesus. Nah, di situ sudah tanda yang pertama. Hati-hati, mungkin ini bukan kekristenan yang benar, tapi suatu kultus. Nah, itu tanda yang pertama ya. Pemimpin yang sangat berkuasa, yang seolah-olah mengaku bahwa dialah juru selamat. Nah, itu ya makanya Mesias palsu. Mesias kan meskipun diartikan Kristus atau yang diurapi, tapi kadang-kadang juga diartikan sebagai penyelamat gitu ya. Nah, jadi ketika orang itu mengaku dia penyelamat palsu, itulah Mesias palsu. Nah, kan yang dinubuatkan di Matius 24 tadi sudah kita baca. Lalu tanda apa yang berikutnya? Tanda yang kedua, di sini dikatakan apa?
ajaran dari sang pemimpin yang karismatik itu biasanya disinonimkan atau dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, itu masih agak wajar ya. Tapi ketika kebenaran atau perkataan pemimpin itu mulai lebih tinggi derajatnya daripada kitab suci, daripada Alkitab, di situ kita sudah mendapatkan tanda yang kedua bahwa ini adalah kultus. Hati-hati, ajaran sesat. Ketika dia mulai mengatakan bahwa ya, tulisan saya, perkataan saya inilah kebenaran, itu masih mungkin. Tapi ketika dia bilang kebenaran yang lebih tinggi dari Alkitab, di situ saudara mesti hati-hati ya. Ini luar biasa. Ini kita bisa lihat Markus 7 ayat 7 ya. Di sini mengatakan tentang kebenaran yang adalah ajaran manusia. Itu bukan kebenaran maksudnya ya. Jadi ketika itu ajaran-ajaran manusia, itu sebenarnya bukanlah kebenaran, tapi hanya ajaran manusia belaka. Kita buka kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-7, dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, kepada Tuhan yang maksudnya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi percuma kita beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya yang diajarkan oleh kultus ini adalah sebenarnya apa? Aturan-aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Dibilang, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Padahal di Alkitab tidak ditulis seperti itu. Mulai ditambah-tambahkan, dan yang ditambah-tambahkan itu dikatakan ini lebih benar dari Alkitab. Itu saudara mulai bisa mendapatkan tanda yang kedua. Hati-hati, jangan-jangan ini adalah kultus, jangan-jangan ini adalah ajaran palsu yang sudah dibuatkan oleh Yesus di Matius pasal ke-24. Bukan cuma itu saja ya, mungkin bukan Markus 7 ayat 7 saja. Di sini banyak ayatnya. Saya ambil satu lagi, Lukas 11 ayat 52. Kita buka Lukas 11 ayat 52. Karena ini mulai berbahaya. Tadi yang pertama kan ngaku hanya melalui dia saja ada keselamatan, lalu ajarannya sebenarnya ajaran manusia ya. Nah, Lukas 11 ayat 52. Di sini katakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Di sini Yesus memang sedang membicarakan ahli Taurat. Tapi prinsipnya sama ya. Jadi kan ahli-ahli Taurat maksudnya istilahnya kayak guru-guru agama gitu ya, pengajar-pengajar. Nah, pengajar palsu itu berbahaya. Karena seolah-olah dia tuh punya jalan menuju ke keselamatan ya, tapi menghalang-halangi orang. Jadi ketika orang mau nyampe ke Yesus, dia bilang, oh enggak, kamu bisa lewat saya dulu. Kamu nggak bisa langsung ke Yesus. Kamu nggak bisa langsung ke Tuhan. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita sudah belajar dua tanda ya, yang diberikan oleh pendeta Mark Finley. Meskipun ayat-ayatnya dari Alkitab ya. Cuma ini pendeta Mark Finley memberikan konklusi ya dari ayat-ayat itu, tanda-tandanya ini. Tadi kita sudah tanda yang kedua. Lalu kita ke tanda yang ketiga. Yang ketiga, biasanya apa? Suatu kultus gitu ya. Cult ya, modern cult atau kultus modern. Biasanya apa? Biasanya ada apa? Ada tekanan. Tekanan yang bahkan cenderung memaksa. Supaya orang itu apa? Supaya ikut kultus tersebut. Dan tunduk. Tidak bisa berpikir sendiri. Tidak punya pilihan. Tidak punya kebebasan berpikir. Nah, itu bahaya. Ketika mulai ajaran-ajaran dari kultus ini. Kita tahu ini kultus ketika dia mulai tadi ya. Mulai dibatasin. Kamu nggak boleh dengerin itu, kamu nggak boleh dengerin itu. Kamu harus tunduk pada kita dan akan ada tekanan. Ada sedikit pemaksaan. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Kita bisa lihat misalnya dari Yosua pasal 24 ayat 15. Kita buka Alkitab kita. Yosua pasal 24 ayat 15. Di sini Yosua berbicara kepada orang-orang Israel. Dikatakan apa? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi luar biasa ya. Yosua waktu itu memimpin orang-orang Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Memberikan mereka pilihan. Sebenarnya kamu ini tidak dipaksa untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak. Sekarang kamu pilih. Silakan pilih. Jadi tidak ada pemaksaan di situ. Tapi yang memberikan contoh dan teladan. Tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan pencipta. Tuhan Allah Abraham. Seperti itu ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Ketika ada ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu mulai mendekati saudara,
dan mengatakan bahwa ini yang benar, harus ke sini, harus melalui saya, tapi ajarannya manusia. Lalu yang ketiga tadi, mulai ditekan-tekan dan dipaksa. Hati-hati, saudara mesti awas, jangan-jangan ini guru palsu atau kultus ya. Lalu kita lanjut lagi ke tanda yang keempat. Tanda yang keempat di sini dikatakan bahwa biasanya kultus itu mengandalkan mujizat-mujizat. Oh, ini ada mujizat, berarti ini pasti benar. Ini pasti Tuhan yang benar karena ada mujizat. Jadi kamu masuk sinilah. Karena di tempat kami ini ada penyembuhan yang ajaib dan mujizat-mujizat lainnya. Mujizat sendiri pada dasarnya tidak ada salahnya ya. Yesus dan murid-murid Yesus juga banyak melakukan mujizat. Tapi seperti yang sudah kita baca dalam Matius pasal 24 tadi, bahwa memang di akhir zaman Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu juga akan membuat tanda-tanda mujizat. Jadi mujizat itu bukan tanda yang sesungguhnya. Ini pernah kita belajar di sesi yang dulu-dulu sekali ya, bahwa tanda yang sesungguhnya itu bukan mujizat-mujizat belaka. Tetapi kita tambahin ayat-ayat tambahan ya supaya lebih jelas. Misalnya kita baca di Wahyu pasal 13 ayat 13. Kita buka Alkitab kita. Wahyu pasal 13 ayat 13. Di sini Wahyu isinya tentang nubuatan akhir zaman. Di sini Wahyu 13 ayat 13 ya. Ini tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini menyimbolkan suatu golongan antikristus juga ya. Dikatakan apa? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi kalau zaman dulu, kita bisa lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama ya, di cerita Elia. Ingat cerita Elia di puncak Karmel ya, di mana dikatakan Allah yang benar akan menurunkan api dari langit. Itu jadi tanda, betul. Tapi di Perjanjian Baru, bahkan di Wahyu berbicara tentang masa depan, dikatakan bahwa apa? Bahwa antikristus pun pada waktunya nanti akan bisa memberikan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dahsyat. Sehingga kita tidak lagi aman untuk mengandalkan mujizat sebagai tanda, oh ini ajaran yang benar. Tidak ya, hati-hati. Jadi ketika ada banyak tanda-tanda, jangan langsung pikir, oh ini yang benar. Nah itu ya. Jadi kita mesti ingat Yesus ya. Ketika Yesus diminta tanda, dia nggak langsung menyembuhkan orang. Nih aku tunjukin tanda-tanda. Enggak. Jadi sebaliknya, kalau ada ajaran yang justru, ya kami ajaran yang benar. Nih ya, saya sembuhkan dia, sembuh. Saya lakukan apapun yang mujizat gitu ya. Nah itu hati-hati. Hati-hati. Nah, lalu tanda yang terakhir ada tanda yang kelima di sini. Dikatakan tanda kelima yang mengidentifikasi bahwa itu adalah kultus modern adalah apa? Biasanya suatu kultus itu apa? Memaksa pengikutnya atau calon pengikutnya untuk menjauhi keluarga. Luar biasa ya. Bahkan untuk meninggalkan keluarga. Tinggalkan keluargamu. Karena kultus ini sangat pandai biasanya ya. Oh nanti kalau kamu masih sama keluarga, ini dalam pikiran mereka gitu ya. Kalau masih dalam keluarga, nanti jadi susah buat ditipu gitu kan. Tapi kalau udah tinggalin keluarga, jadi lebih bisa gampang dipengaruhi. Nah, jadi tanda yang kelima, biasanya suatu kultus modern itu akan menyuruh orang untuk tinggalkan keluargamu. Nah ini hati-hati ya. Di sini kita bisa melihat ajaran minimal di Paulus ya. Di sini ada contoh yang bagus di 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 7 kita buka Alkitab kita. Ayat 13 dan 14. Ini kata-kata Paulus ya, sobat Paulus. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi di sini Paulus memberikan contoh. Apabila saudara adalah seorang yang udah betul-betul mengenal Tuhan, seorang Kristen, nah tiba-tiba pasangannya ternyata bukan orang Kristen, bukan ajaran yang benar ya. Di sini dibilang, jangan kamu tinggalkan dia. Justru kamu mesti hidup kudus dan dengan itu kamu bisa istilahnya membawa dia ke dalam kebenaran. Tapi kultus modern itu bisa sebaliknya. Oh itu suamimu itu sesat, istrimu itu sesat, tinggalkan, ceraikan. Nah itu bahaya ya.
Jadi itu tanda-tanda. Bukan berarti kalau tanda itu ada, berarti itu udah pasti sesat. Belum tentu ya. Jadi contoh mujizat gitu kan. Oh ini mujizat pasti sesat karena dikatakan antikristus nanti bisa bikin mujizat. Enggak juga. Mujizat bisa juga yang benar ada mujizat gitu ya. Tapi kita cuma diajarkan untuk lebih waspada ketika melihat 5 tanda ini tadi. Jadi kalau saya ulang, di sini dari buku ini bagus sekali mengatakan 5 tanda ya. Yang pertama ada pemimpin karismatik mulai jadi salah ketika dia mulai menunjukkan dirinya sebagai keselamatan hanya melalui saya. Ya, itu bahaya, tanda. Yang kedua, dibilang apa tadi? Dia membuat ajaran-ajaran, bilang, oh ajaran saya ini kebenaran. Tapi mulai bahaya ketika apa? Ketika ajaran itu dikatakan, ini lebih tinggi kebenarannya dari Alkitab. Itu bahaya tadi ya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga tadi di sini pemaksaan ya. Ketika mulai dipaksa-paksa. Harus masuk ke sini, harus ikut saya. Itu juga tanda-tanda sinyal yang tidak baik ya. Ini mungkin kultus. Lalu yang keempat dikatakan apa? Biasanya betul-betul dengan mujizat, bahkan menjual mujizat. Nah ini luar biasa. Lalu yang kelima tadi mengajarkan untuk meninggalkan keluarga. Nah itu dari buku ini. Tapi saya akan nambahkan pandangan saya juga ya. Karena kan kalau cuma tadi 5 tanda itu saja, kita kadang masih tidak yakin ya. Karena kalau kita mau bilang, Yesus juga seolah-olah memiliki 5 tanda itu gitu kan. Yesus kami mengerti kata-katanya soal lebih benar, soal menambah-nambahkan firman Tuhan gitu kan. Itu tuduhan orang Farisi ya. Bahkan Yesus juga ada sempat bilang ya bahwa akan ada pemusuhan antara seorang ibu mertua dengan mantunya ya. Jadi tidak bisa dengan 5 tanda itu saja kita bisa yakin bahwa suatu itu adalah kultus. Karena itu saya mau tambahkan ke buku ini supaya kita bisa lebih mengenal bagaimana kita mengidentifikasi kultus modern. Nah ini kita ambil langsung dari kisah. Jadi kita pelajari langsung dari studi kasus gitu ya. Kita buka Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul, pasal 8, ayat ke-4. Ini ceritanya adalah Filipus di Samaria ketika ia bertemu dengan Simon Magus. Memang nggak disebut Magus ya, tapi Simon penyihir maksudnya gitu. Jadi ini bukan Simon Petrus, ini Simon yang lain, yang sesat. Di sini kita bisa melihat tentang suatu kesesatan. Dikatakan apa? Ini pelajari ya, perbedaannya yang benar dan yang tidak. Filipus di Samaria. Ayat 4. Kisah 8 ayat 4 ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang-orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, nah, jadi kan betul ya, murid Yesus juga bisa bikin tanda-tanda ya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan, roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah ini Filipus. Jadi ini yang benar tadi kan. Kita bandingkan dengan yang tidak benar. Ayat 9 ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi dari sini dua-duanya sama-sama bisa bikin suatu mujizat ya. Meskipun di sini dibilang kalau Simon itu penyihir, tapi kan kalau di mata orang awam jadi kesannya mujizat juga gitu ya. Jadi sama-sama ada tanda. Nah bagaimana kita membedakannya? Dari sini kita udah bisa melihat satu poin untuk perbedaannya. Pertama, Filipus itu berbicara tentang Mesias. Dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Simon Magus tadi? Dikatakan ayat 9 apa? Ia berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Jadi ketika seorang pengajar itu mulai meninggikan dirinya dan bukan meninggikan Yesus, di situ kita bisa mulai tahu bahwa ini bukan suatu ajaran yang benar. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ayat 10. Dan semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ngomongin tentang Simon Magus tadi. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Ya, fokusnya kepada Yesus ya kalau Filipus. Nah, ini yang benar. Nah, dan mereka mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Nah, ini saya lompat biar kita cepat. Yang menarik adalah nanti Petrus dan Yohanes datang ya ke Samaria di situ ya. Lalu mereka memberikan apa? Roh Kudus. Dan yang menariknya, ini suatu cerita yang populer ya. Ayat 18.
ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepada mereka, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi guru palsu, tadi kan Simon Magus ya, nabi palsu, Mesias palsu. Ini secara prinsip sama. Sifatnya itu transaksional. Itu yang harus kita lihat, bahaya. Apabila ada satu ajaran yang bilang, oh iya kamu kesembuhan, bayar dulu. Luar biasa ya. Kadang-kadang ada seperti itu ya, pengajar-pengajar yang katanya udah karismatik, ajarannya benar, tapi tiba-tiba ketika dibilang, tolong doakan supaya orang tua saya sembuh atau apa, tiba-tiba dibilang, oh kamu berani bayar berapa? Nah itu sudah suatu tanda bahwa ini pengajaran salah. Ini secara aktif transaksional, tapi banyak juga kasus-kasus yang secara pasif. Jadi memang tidak menagih, tidak minta dibayar, tapi dia memperlakukan orang secara berbeda. Orang yang datang langsung membayar, dia layani. Oh, dia orang kaya. Tiap kali saya datang berdoa, saya selalu dikasih duit. Saya layani dia. Yang itu orang miskin. Saya datang doain, saya menjenguk, saya nggak pernah dikasih uang saku, saya nggak mau datang. Itu juga transaksional. Jadi hati-hati ya. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat perbedaan antara nabi palsu dengan nabi yang lebih benar ya. Fokusnya yang satu kepada Tuhan, yang satu lagi fokusnya kepada diri sendiri dan transaksional. Nah yang terakhir saya ambil dari Yohanes pasal 4. Ini kata-kata Yesus sendiri ya, ini luar biasa untuk membedakan. Karena Yesus ketika dia mulai memberikan pengajaran kan masih baru ya, jadi bisa juga bisa diduga ini jangan kultus gitu. Tapi di sini Yesus menunjukkan bagaimana membedakan ini suatu itu kultus atau enggak. Yohanes 5 ayat 41 ya sampai 44. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, ini kata Yesus. Luar biasa ya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Gitu ya. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ajaran yang benar tidak mencari hormat manusia. Yesus tidak mencari hormat dari manusia. Jadi ketika ada pengajaran, ada pemimpin karismatik yang sangat kelihatannya benar dan mujizat, tapi meninggikan dirinya dan mencari hormat dari manusia, itu sudah bisa kita ketahui hati-hati sekali. Ini kemungkinan besar bukan ajaran yang benar ya. Karena ajaran yang benar selalu akan menuju kepada Yesus Juru Selamat kita. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita boleh tutup dengan doa supaya kita tidak tersesat oleh pengajaran-pengajaran palsu. Baiklah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam pelajaran firman-Mu pada sore hari ini. Berkatilah supaya kami bisa bertahan dalam kebenaran dan tidak tertipu oleh mujizat-mujizat palsu, oleh pemimpin-pemimpin karismatik yang terkesan membawa kebenaran tetapi sesungguhnya mengharapkan uang ataupun hormat dari manusia. Jauhkanlah kami daripada yang jahat ya Bapa, dan bawalah kami lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Amin.